Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan. Sebelum dimulai pembelajaran pada pagi hari ini, yang belum mempersiapkan alat tulisnya untuk segera mempersiapkan. Pertemuan kali ini kita masuk pada bab 2, yaitu terkait dengan perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Subtema 2 yaitu terkait dengan perkembangbiakan hewan. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan macam-macam perkembangbiakan aseksual pada hewan. Kedua, peserta didik dapat menggolongkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan seksual. Ketiga, peserta didik dapat membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Peserta didik dapat menjelaskan penerapan teknologi reproduksi pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan aseksual dan perkembangbiakan seksual. Pertama, kita akan belajar terkait dengan perkembangbiakan hewan secara aseksual. Dibagi menjadi 4, membentuk tunas, fragmentasi, partenogenesis, dan membelah diri. Pertama, kita akan membahas terkait dengan pembentukan tunas. Salah satu contoh adalah hidra, di mana pada gambar ini kita dapat melihat bahwasannya indukan akan membentuk tunas, yang nantinya tunas ini akan lepas dan akan membentuk anakan. Contoh dari hewan yang membentuk tunas adalah dari filum Porifera dan Coelenterata. Yang kedua yaitu fragmentasi, pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Salah satu contohnya adalah planaria, di mana pada gambar ini dapat kita lihat bahwasanya terjadi proses pematahan pada tubuh planaria, yang ini nantinya akan menjadi individu baru, atau dapat juga dilakukan dengan cara pemotongan pada bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian, yang nantinya ini akan meregenerasi tubuhnya sehingga akan membentuk sebuah anakan atau individu baru. Ketiga, partenogenesis adalah bentuk reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Contohnya adalah lebah, kutu air, dan juga kutu daun. Yang keempat adalah membelah diri. Membelah diri biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah atau bersel satu. Salah satu contohnya adalah amoeba dan paramecium. Nah, dapat kita lihat pada gambar bahwasannya indukan akan membelah menjadi dua sel anakan, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan reproduksi seksual pada hewan. Pembuahan terjadi dengan dua cara, yaitu pembuahan secara internal dan eksternal. Pembuahan secara internal adalah proses peleburan antara inti sel telur dan inti sel sperma terjadi di dalam tubuh induk betina. Sedangkan pembuahan eksternal terjadi proses pembuahan di luar dari tubuh induk betina. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3 jenis. Vivipar, yang merupakan hewan yang memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Ovipar, hewan ini embrionya berkembang di dalam telur. Ovovivipar disebut juga sebagai hewan bertelur dan melahirkan. Namun, embrionya berkembang di dalam telur dan akan dilahirkan ketika waktu sudah mencukupi. Selanjutnya yaitu terkait dengan metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Salah satu contoh metamorfosis tidak sempurna adalah pada kecoa, di mana metamorfosis tidak sempurna telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut nimfa. Nimfa ini merupakan hewan yang menyerupai induknya
namun dengan bentuk yang lebih kecil. Sementara di metamorfosis sempurna kita dapat lihat yaitu pada lalat, di mana telur akan berubah menjadi larva. Larva akan berkembang menjadi kepompong, dan kepompong nanti akan menjadi lalat dewasa. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan teknologi perkembangbiakan pada hewan. Apakah adik-adik pernah melihat kawin suntik? Nah, kawin suntik merupakan salah satu teknologi perkembangbiakan pada hewan, di mana proses memasukkan cairan sperma atau semen dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Inseminasi buatan ini dilakukan dengan cara memasukkan sperma yang telah dibekukan dengan menggunakan alat suntik. Setelah kita belajar terkait dengan perkembangbiakan pada hewan, dapat disimpulkan bahwa perkembangbiakan seksual melalui tahap fertilisasi, sedangkan perkembangbiakan aseksual tanpa fertilisasi, melainkan dari bagian tubuh induknya. Untuk sifat anakannya sendiri, perkembangbiakan seksual dihasilkan dari dua sifat indukan, yaitu jantan dan betina, sedangkan aseksual sama dengan induknya. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi tiga, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Salah satu teknologi perkembangbiakan pada hewan yang kita kenal adalah inseminasi buatan. Untuk lebih memahami, adik-adik bisa mengerjakan lembar kerja peserta didik melalui link di bawah ini. Pesan yang dapat disampaikan, Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang sangat melimpah, khususnya hewan yang ada di Indonesia, sehingga kita perlu menjaga kelestariannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.